TEI, seleksi penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Novla Fitriani selaku pembicara pertama dari tim pemerintah, dan pada posisi kali ini yaitu sebagai pandangan pemerintah. Adapun mosi ini muncul dikarenakan adanya wacana yang kami menarik satu contoh kasus, yaitu KPK Laude M. Syarif selaku wakil ketua mengatakan adanya jenis dugaan korupsi yang dilaporkan ke lembaga yang berkaitan dengan penerimaan mahasiswa baru dengan melaporkan dugaan korupsi akademikus bergelar profesor sebagai pelaku di salah satu fakultas kedokteran di Jember. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Sebagian masyarakat mengatakan bahwa perlunya seleksi mahasiswa baru hanya didasarkan pada indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Dan sebagian masyarakat mengatakan bahwa seleksi penerimaan mahasiswa baru tidak ditolak ukurkan dari indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Maka muncullah pro dan kontra di masyarakat dan mosi ini layak untuk diperdebatkan. Baiklah, masuk dalam argumen dasar saya, yaitu adanya esensi indeks integritas sekolah dan indeks kejujuran siswa. Status yang kami dapatkan di sini, yang kami masukkan di sini adalah keadaan sana ini, yaitu Indonesia sekarang distatuskan di posisi tingkat korupsi tertinggi di dunia pada representase 85 meningkat menjadi 40 dari 180 negara yang kami kutip dari peneliti Transparency International Indonesia (TEI). Hal ini mencerminkan yang kami masukkan di sini adalah yaitu adanya tingkat kejujuran di Indonesia yang minim. Tingkat kejujuran Indonesia yang minim ini yang kami perlu ketahui, yaitu perlunya pemerintah meregulasi ulang bagaimana polemik pada utama ini, bagaimana instansi pendidikan menangani tingkat kasus korupsi yang meningkat. Kami juga menggarisbawahi bahwasanya tolok ukur pertama yang harus diperbaiki oleh pemerintah, yaitu untuk memperbaiki karakter pada generasi muda, yaitu dengan adanya melalui indeks integritas sekolah yang dapat kami definisikan di sini, yaitu nilai hasil kejujuran saat melaksanakan ujian nasional. Dan indeks integritas menjadi poin utama kami yang akan kami bagi menjadi dua. Yang pertama, indeks integritas kejujuran siswa, dan yang kedua, indeks integritas kejujuran sekolah. Apabila pemerintah telah meregulasi bagaimana cara menanggapi dengan dua poin utama ini, maka adanya suatu pembentukan atau pendidikan karakter pada generasi muda sejak dini. Dan kami akan memberikan suatu mekanisme pada poin pertama, yaitu adanya membuat kantin kejujuran. Kantin kejujuran kami masukkan di sini adalah dengan adanya objek siswa sebagai pelaku utama, bagaimana pemerintah akan memantau tolak ukur kejujuran pada siswa tersebut dengan meminimalisir karakter siswa sejak dini. Dan pada mekanisme poin kedua, kami memberikan bahwasanya ada badan pengawas berupa lembaga penyelidikan independen yang akan turun secara langsung ke lapangan. Lembaga independen yang kami masukkan di sini adalah akan menyelidiki, mengawas dengan adanya kualifikasi penilaian. Yang pertama, nilai raport. Yang kedua, lembaga pendidikan. Dan adanya poin kedua yang akan kami berikan mekanisme berupa sistem pendidikan regulasi. Dengan adanya mekanisme yang akan kami berikan ini akan dapat meregulasi pemerintah bahwasanya pendidikan karakter sejak dini diperlukan kepada siswa maupun mahasiswa baru yang akan masuk universitas di Indonesia. Dan kami menerapkan bahwasanya apabila tim oposisi mengkhawatirkan tentang adanya manipulasi data yang terjadi, maka dari itu kami memberikan suatu mekanisme yang berupa pengawas berupa lembaga pendidikan independen yang menilai pada dua aspek. Yang pertama, melalui hasil observasi atau pengamatan, yang kedua hasil lembaga. Maka dari dua aspek ini tidak akan terjadinya suatu manipulasi data yang terjadi apabila dikhawatirkan oleh tim oposisi. Dan adanya korelasi penerimaan mahasiswa baru yang kami masukkan di sini adalah generasi emas agar tidak menjadi individu yang berkarakter koruptor di mana yang akan datang. Generasi koruptor yang kami masukkan di sini adalah bagaimana pemerintah menanggapi bahwasanya apabila pendidikan karakter tidak ditanamkan sejak dini, maka akan meningkatnya kasus koruptor yang akan terjadi di masa depan. Dan logikanya apabila pendidikan karakter telah diterapkan sejak dini, maka kasus koruptor di masa depan akan menurun. Dan kami dapat menjustifikasi bahwasanya apabila lembaga pemerintah telah membuat satu mekanisme yang telah kami sampaikan, maka dari itu dapat adanya suatu justifikasi bila penurunan pada koruptor di masa depan akan menurun. Dan kami memberikan hal ini juga mendasarkan dan berkorelasi pada penerimaan mahasiswa baru pada dua perspektif yang kami utamakan. Yang pertama, perspektif pertama yaitu tentang indeks integritas sekolah yang telah kami jelaskan bagaimana mekanisme yang akan diperpanjang oleh pemerintah dan yang akan diperpanjang dan diregulasi oleh pemerintah. Yang kedua, indeks kejujuran siswa tersebut. Indeks kejujuran siswa tersebut yang kami tolak ukurkan di sini adalah bagaimana siswa tersebut dapat menanamkan sifat atau karakter kejujuran sejak dini. Apabila siswa tersebut sudah menanamkan suatu karakter atau
dididik sejak dini, maka tidak adanya muncul karakter yang bersifat koruptor untuk generasi yang akan datang. Dan mekanisme yang kami terapkan sebagai penerimaan mahasiswa baru di sini yaitu berupa adanya sebelum masuk universitas memberikan satu ujian online di rumah dengan melakukan penyelesaian. Ujian online yang kami masukkan di sini adalah pemantauan dari pusat langsung yang apabila dikhawatirkan mahasiswa baru tersebut apabila melakukan ketindak kecurangan tersebut akan dipantau langsung oleh lembaga pengawas atau LTMPT dari pusat. Maka dari itu mahasiswa akan dilihat tingkat atau tolok ukur kejujuran pada mahasiswa tersebut. Dan kami juga menggarisbawahi pada fakta empiris ini, yaitu dewasa ini banyaknya penerimaan mahasiswa baru melalui jalur belakang. Hal ini dapat menjadi suatu gambaran atau contoh bagi Indonesia bahwasanya apabila banyak adanya jalur belakang, maka dari itu pendidikan karakter tidak akan independen yang akan terjadi di masa depan. Dan pada gambaran ini akan memberikan suatu adanya peningkatan pada koruptor yang terjadi di masa depan. Sekian dan terima kasih.